Puji Tuhan, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Hari ini kita bisa ada karena kemurahan Tuhan, berkat penyertaan, perlindungan Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan iman kita. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema bukan perempuan biasa. Kita sedang memperingati Hari Kartini di hari ini yang disebut sebagai pahlawan perempuan. Beliau bukan perempuan biasa karena perjuangannya yang sangat banyak untuk emansipasi wanita. Nah, hari ini kita akan belajar apa yang firman Allah katakan tentang wanita, tentang perempuan di dalam Alkitab. Allah menciptakan manusia termasuk di dalamnya perempuan dengan istimewa. Dan pada hakikatnya apabila kita menyadari bahwa kita diciptakan istimewa, maka khususnya kaum perempuan bisa menyadari bahwa setiap kita adalah wanita-wanita yang istimewa, perempuan-perempuan yang istimewa, bukan perempuan yang biasa. Karena di dalam Tuhan kita diberi kekuatan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam Dia, melalui Dia, dan bekerja di dalam kehidupan kita. Alkitab mencatat banyak wanita yang luar biasa. Hari ini kita akan belajar 2 orang di antaranya. Mereka bukan perempuan biasa karena ditulis secara khusus oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada anak rohaninya, Timotius. Kita akan membaca dalam suratan 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Siapa 2 perempuan yang luar biasa itu? Firman Allah mencatat Lois dan Eunike yang adalah nenek dan ibu dari Timotius. Lois punya arti nama orang yang menyenangkan. Sedangkan Eunike berarti kemenangan yang baik. Dan mereka memberi nama kepada cucu dan anak mereka yaitu Timotius yang artinya orang yang menghormati Allah. Apa yang luar biasa dari wanita-wanita ini? Kita akan belajar mereka bukan perempuan biasa karena ada hal yang luar biasa yang mereka miliki dalam kehidupan mereka. Yang pertama, mereka memiliki iman. 2 Timotius 1 ayat 5 yang tadi kita baca menuliskan bahkan Paulus pun dapat melihat di dalam kehidupan 2 wanita ini, Lois dan Eunike, iman yang sangat luar biasa, iman yang kuat. Lois punya iman yang kuat dan juga bersama-sama dengan dia ada anaknya bernama Eunike juga punya iman yang sama. Kisah Para Rasul 16 menuliskan bahwa mereka orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Dan Kisah 16 menuliskan bagaimana pertemuan mereka dengan Rasul Paulus. Nah, kita melihat bagaimana mereka perempuan-perempuan yang punya iman yang teguh, iman yang kuat. Iman kepada siapa? Tentunya iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Galatia 2 ayat 19 sampai 20 saya akan bacakan. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Lois dan Eunike punya iman yang teguh, percaya yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu yang kemudian dapat dilihat, dapat menjadi kekuatan, membuat mereka menjadi wanita-wanita, perempuan-perempuan yang luar biasa. Hari-hari ini mari kita belajar, kalau mau jadi perempuan yang luar biasa, jangan menetapkan kekuatan kepada harta, karena harta bisa habis. Jangan meletakkan kekuatan kepada kecantikan, karena kecantikan bisa pudar.
Jangan meletakkan kekuatan kepada fisik kita, karena itu bisa menjadi lemah. Tapi miliki iman, percaya yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman adalah harta terindah yang kita miliki dan dapat dibagikan. Ya, itu sebabnya tercatat iman itu ada pada Lois, ada kepada Eunike dan cucunya Timotius. Hari-hari ini mari kita hidup dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Situasi di luar sangat sulit, situasi penuh dengan goncangan, tapi miliki iman yang teguh. Apa yang Anda bagikan bagi orang-orang di sekitar Anda? Iman yang teguh. Situasi boleh sulit, tapi biarlah orang-orang di sekitar Anda melihat bahwa Anda orang-orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan. Bagikan pengharapan, bagikan kekuatan dalam Tuhan kepada orang di sekitar Anda. Saya berharap kita semua menjadi orang-orang yang justru menguatkan, menghiburkan orang-orang di sekitar kita. Bukan menjadi orang-orang yang mengeluh, karena kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Apalagi hal yang luar biasa dari kedua perempuan ini. Yang kedua adalah mereka punya perbuatan. Iman yang ada dalam hidup mereka tidak hanya menjadi iman yang percaya begitu saja, hanya cukup sebagai satu kepercayaan, tetapi sungguh dihidupkan di dalam perbuatan mereka. Timotius lahir sama seperti bayi lainnya, tapi yang membedakan adalah dia diberi pengajaran dan keteladanan oleh nenek dan ibunya, Lois dan Eunike. Mereka mendidik, mengajar Timotius mengenal kitab suci sejak masa kanak-kanaknya. Dan saya percaya bukan hanya mengajar Timotius, bukan hanya memberitahu dia, mengajar dia membaca firman Allah, tetapi Lois dan Eunike memberi keteladanan melalui hidupnya. Perbuatan-perbuatan mereka, kasih sayang mereka kepada Timotius menjadi berkat. 2 Timotius 3 ayat 15 mencatat demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ini adalah catatan bahwa Lois dan Eunike melakukan perbuatan yang sangat luar biasa. Mengajar Timotius melalui perbuatan, pengajaran mereka, keteladanan mereka berdasarkan iman mereka. Yakobus 2 ayat 17 mencatat demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Perbuatan yang kita tidak lakukan berdasarkan iman kita membuat iman kita itu mati. Karena itu iman akan menjadi hidup ketika kita kemudian melakukannya melalui perbuatan-perbuatan hidup kita. Sama seperti Lois dan Eunike. Menghidupi imannya dalam perbuatan-perbuatan mereka. Mari kita juga hari-hari ini belajar dari wanita-wanita, perempuan-perempuan yang luar biasa ini, untuk menghidupi iman kita dalam perbuatan kita. Bapak Ibu, Anda lihat di sekitar Anda, apa yang Anda bisa lakukan? Apa yang Anda bisa perbuat untuk menunjukkan iman Anda? Kasih, bagikan kasih kepada orang-orang di sekitar Anda. Tidak perlu jauh, mungkin di tetangga Anda kanan dan kiri. Kalau mereka membutuhkan sesuatu dan Anda punya, bagikan kepada mereka. Bagikan kasih melalui membagikan hal-hal yang sederhana. Mungkin membagikan kekuatan, penghiburan. Tapi mungkin Anda juga mempunyai barang-barang, makanan, masker mungkin yang Anda bisa bagikan kepada tetangga. Anda bisa membagikan perbuatan-perbuatan baik ya, yang timbul dari iman kita kepada Tuhan. Ya, Lois dan Eunike melakukan hal-hal yang baik dalam hidupnya sehingga menjadi teladan buat Timotius dan dampaknya sangat luar biasa. 2 hal yang dilakukan, iman dan perbuatan, memberi dampak yang luar biasa kepada Timotius. Yang pertama, bahwa Lois dan Eunike hanya ditulis 1 kali saja namanya dalam Alkitab. Mereka tidak membagikan iman kepada orang yang banyak seperti di stadion misalnya. Tetapi iman dan perbuatan Lois abadi. Iman dan perbuatan Lois dan Eunike dapat diingat sampai hari ini. Buktinya sampai hari ini pun kita masih belajar tentang iman dan perbuatan mereka. Lois dan Eunike mengajarkan kebenaran iman, juga memberi teladan iman dan perbuatan mereka sehingga berdampak luar biasa. Dampaknya apa? Yang pertama, Timotius bertumbuh sebagai orang yang punya kepribadian yang baik. Kisah Para Rasul 16 ayat 2
Bapak Ibu nanti bisa membacanya. Di sana dituliskan bahwa Timotius dikenal sebagai orang yang baik di kalangan orang-orang percaya. Iman dan perbuatan yang baik dapat berdampak kepada orang yang lain. Kedua, Timotius pun dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, mengabarkan Injil bersama dengan Paulus. Tercatat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 3. Dan pelayanan Paulus, pelayanan Timotius bukan hanya berdampak pada abad pertama, tapi berdampak sampai hari ini. Kita dapat belajar firman Allah, kita dapat belajar mengenal kebenaran-kebenaran firman Allah melalui apa yang mereka sudah tuliskan, apa yang sudah mereka wartakan dalam kebenaran-kebenaran firman Allah. Dan hari ini kita melihat perbuatan-perbuatan yang luar biasa dari perempuan-perempuan yang luar biasa, berdampak sangat besar, sangat abadi. Karena itu apa yang kita ajarkan dan teladankan melalui iman dan perbuatan kita, kiranya juga menjadi sesuatu yang positif dan bisa berdampak bagi keluarga kita, bagi sekeliling kita. Ya, kesetiaan Lois dan Eunike mengajarkan Timotius akan firman Tuhan dan menjadi teladan iman yang murni pada akhirnya mempengaruhi bukan hanya Timotius saja, tapi lebih banyak orang, berpengaruh bukan pada satu Timotius, tapi berdampak bagi dunia ini. Lois, Eunike, Timotius, dan dunia itu. Dan dunia ini. Itu sebabnya mereka bukan perempuan biasa, karena hidup mereka menjadi berkat secara luar biasa. Yakobus 2 ayat 22 mencatat, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dan saya percaya apa yang kita belajar dari dua perempuan yang luar biasa hari ini, Lois dan Eunike, kiranya menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan pesan ini bukan hanya kepada Anda wanita, Anda perempuan, karena sesungguhnya setiap kita anak Tuhan, pria dan wanita, adalah mempelai perempuan. Gereja yang disiapkan sebagai mempelai perempuan Kristus. Karena itu firman ini untuk kita semuanya. Hiduplah di dalam iman dan hidupi imanmu dalam perbuatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur karena kami tahu Engkau menjadikan kami istimewa. Kami mau belajar menjadi perempuan-perempuan, menjadi wanita-wanita, bahkan mempelai Kristus yang mempunyai iman dan perbuatan yang teguh, yang murni di dalam Engkau. Supaya hidup kami dapat menjadi dampak, memuliakan nama-Mu, membesarkan nama-Mu. Biarlah melalui kehidupan kami, semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang, nama Tuhan dapat dipuji dan dibesarkan. Hari-hari ini kami berdoa, tolong kami Tuhan, supaya dengan iman yang teguh, dengan perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama-Mu, kami dapat menjadi berkat satu dengan yang lain. Kami dapat memberitakan Injil-Mu, memberitakan kemuliaan-Mu, menjadi dampak bagi keluarga kami, bagi sekitar kami, dan biarlah nama-Mu yang dipuji dan dibesarkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan seluruh hari ini dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan menjadi sesuatu yang memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.